Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar yang telah kita terima, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, yang paling penting adalah nikmat keimanan. Dengan iman yang kita miliki, kita terpanggil untuk menghadiri panggilan Allah, yaitu salat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan aktivitas atau rutinitas kita setiap Selasa subuh, yaitu secara bergilang kita membawakan ceramah atau diskusi tentang berbagai hal. Untuk kali ini kita akan mencoba memilih judul, yaitu meraih pahala setara haji jika belum bisa ke tanah suci. Artinya, kalau kita mampu dan ada kesempatan berhaji, tidak terkena dengan judul ini. Artinya yang diberikan pahala itu adalah yang mereka tidak punya kesempatan dan tidak punya biaya kemampuan untuk berhaji. Itu yang dimaksud dengan judul ini. Kalau yang punya kesempatan, punya kemampuan tapi tidak berhaji, malah justru ya dianggap kafir gitu. Karena apa bedanya dengan sholat? Ya. Apa bedanya dengan puasa dan sebagainya? Jadi kalau mereka yang punya waktu, punya uang dan sebagainya, kemudian biasakan dipanggil, kenapa belum haji? Belum ada panggilan. Nah, sudah panggilannya itu sudah ribu tahun, itu Ibrahim itu sudah panggil kita sama wazim. Ya, itu. Jadi saya kira panggilannya sudah ada. Ya. Baik, masyarakat muslim rahimakumullah. Salah satu pilar penting yang diwajibkan kepada kita semua adalah menunaikan ibadah haji ketika sudah mampu dan memiliki bekal. Bekal itu dihitung dari berangkat hingga pulang. Jadi kalau ada orang yang haji kemudian tidak ada sesuatu yang ditinggal untuk keluarganya, itu sebenarnya belum wajib. Jadi harus ada bekal yang ditinggal mulai dari berangkat sampai pulang. Jadi kurang lebih 1 bulan, ya harus ada bekalnya itu keluarga yang kita tinggalkan. Apalagi ini banyak kita ini di Sulawesi Selatan, banyak orang yang menjual seluruh sawahnya, kebunnya untuk naik haji. Mending kalau tulus ibadah. Kalau ketika panas karena dipandang enteng, ya ingin meningkatkan status sosialnya, maka sudah 2 kali rugi tenaga, rugi biaya, tidak dapat juga haji mabrur. Ya, jangankan haji mabrur, haji makbul itu belum tentu ya. Baik. Kewajiban ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 93 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah
melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, ya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam ini. Apa artinya itu? Kenapa tiba-tiba Allah mengatakan Allah Maha Kaya? Ya. Artinya bahwa banyak orang yang kekayaannya luar biasa, tapi tidak pernah naik haji. Jadi kenapa? Karena haji ini adalah terkait dengan kemampuan fisik dan kemampuan finansial. Ya. Kalau kamu tidak menaik haji karena menyayangi hartamu, itu dia. Allah mengatakan innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kewajiban berhaji sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi penyempurna iman, bagi orang yang menunaikannya juga akan mendapatkan jaminan surga. Jadi haji itu sebagai salah satu rukun Islam. Jadi ada orang yang punya kemampuan kemudian tidak berhaji, maka imannya dianggap tidak sempurna. Tapi kalau tidak punya kemampuan, ya itu tidak dihitung. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Itu balasan yang didapatkan oleh jemaah haji yang berhasil meraih haji mabrur. Pertanyaannya, apa itu haji mabrur? Bagaimana cara memperolehnya? Tentu mulai dari harta niat kita. Niat yang pertama niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga harta yang digunakan itu yang halal. Halal. Jangan sampai ada sedikit. Termasuk halalnya itu adalah uang yang dipakai itu belum dizakati. Ya, jangan sampai ini kan ini. Jadi harus dizakati itu harta sebelum itu. Bersih betul. Ya. Jadi utamanya cara memperolehnya itu. Ya. Cara memperolehnya. Karena kalau kita menggunakan uang haram, uang haris korupsi, tipu-tipu dan sebagainya digunakan untuk naik haji, itu yang dimaksud ibadah yang diridhoi Allah tapi tidak disukai. Ibadah ini kan ada dua, Pak. Ada yang disukai Allah tapi tidak diridhoi. Ada yang diridhoi tapi tidak disukai. Ya. Ibadah yang disukai Allah tapi tidak diridhoi itu tadi. Orang yang beribadah tidak ikhlas karena Allah. Ya. Allah suka tapi tidak ridha. Artinya kalau Allah suka itu berarti syarat dan rukunnya terpenuhi. Cuma persoalannya niatnya itu bukan untuk Allah. Makanya tidak ridha. Ada ibadah Allah ridha karena kita ikhlas, tapi uang yang digunakan, alat yang digunakan untuk itu adalah alat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alatnya. Yang kedua adalah untuk mencapai haji mabrur itu adalah sesudah, jadi bukan sebelumnya. Kalau terpenuhi seluruh syarat-syaratnya kembali ke tanah air, itu namanya haji makbul. Hajinya diterima sebagai syarat-syaratnya sudah terima. Artinya dia sudah tidak berdosa lagi, kewajibannya gugur. Itu namanya haji makbul. Ya. Mudah-mudahan tidak ada Pak Makbul di sini. Nah, haji mabrur itu adalah orang yang berubah setelah melaksanakan. Kalau sebelumnya haji ceroitnya luar biasa,
Sesudah naik haji mulai sabar, ya, tenang dan sebagainya. Tidak sembarang ngomong. Ada orang naik haji, dari haji tambah cerewet. Kenapa? Karena dia merasa diri sudah hebat, ya kan? Ini kan ada dulu orang di kampung saya itu betul-betul dipermalukan nih haji-haji ini. Kita mengantar pengantin laki-laki ke rumah perempuan. Nah, yang punya mobil ini tidak berpakaian haji. Jadi yang pakai haji itu yang pakai apa nih? Yang rame-rame itu, yang merah semua itu yang semua itu pakai apa namanya itu? Bukan cipu-cipu yang rame itu ya itu. Nah, ketika diantar itu, ini yang punya mobil dia duduk di depan. Datanglah itu haji mendatang. Ibu-ibu yang tidak haji di belakang kasih yang haji depan itu. Ini dalam pikiran yang punya mobil ini sudah punya pikiran kotor. Kebetulan rumah yang dilewati untuk kena itu dilewati rumahnya itu yang punya mobil. Apa yang terjadi? Sampai di depan rumahnya, turun maki. Saya mau ambil mobilku, saya mau singgah rumahku. Jalan kaki lah orang ke sana itu. Jadi bilang cinta kok. Artinya ini kan tidak mabrur, tambah sombong sudah haji. Nah, haji mabrur itu adalah kalau tadinya sombong, sekarang dari haji itu sembah tawadu dan sebagainya. Kalau sebelumnya haji itu kiri sekali dan sebagainya, sesudah itu dia sudah pemurah dan sebagainya. Itu namanya haji mabrur, sudah tanda tanya mabrur. Artinya ada perubahan. Perubahannya itu dari yang tidak baik ke yang baik, dari yang baik ke yang lebih baik. Itu yang namanya haji mabrur. Ya. Kalau tidak ada itu berarti itu dia hanya haji makbul. Ya, hanya diterima hajinya, sah hajinya, diterima sebagai ibadah haji dan kewajibannya sudah gugur. Hadirin rahimakumullah. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji? Bisakah meraih pahala sebagaimana yang didapatkan oleh jemaah haji? Itu pertanyaan kita. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena tidak memiliki bekal yang cukup, maka masih memiliki kemungkinan untuk meraih pahala yang setara dengan ibadah haji. Yaitu dengan yang pertama itu banyak sebenarnya Pak Ustaz Sulaiman sudah memposting itu apa namanya. Cuma saya mencoba untuk memilih yang tidak mampu. Jadi kalau mampu dia berhaji kemudian itu tidak termasuk di sini. Makanya dari awal saya sudah jelaskan tentang judul itu. Yang pertama adalah orang yang konsisten menunaikan salat Jumat. Jadi tentu laki-laki, ibu-ibu tidak wajib di salat Jumat. Tapi kalau mau tidak mengganggu yang lain ya boleh. Hadirin rahimakumullah. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatnya, al-jum'atu hajjul fuqara. Wa fi riwayatin ukhra al-jum'atu hajjul masakin. Salat Jumat itu adalah haji bagi orang yang fuqara, yang fakir. Di redaksi lain al-jum'atu hajjul masakin. Jumat itu adalah arena atau alat untuk mencapai pahala ibadah bagi orang yang miskin. Bukan masakin ya. Bukan juga maskan. Kan sekarang ini di Indonesia ini banyak itu sudah terjadi. Tadinya 8 asnaf tapi tambah 1. Fuqara wal masakin wal maskan. Masakan. Biar bukan haknya diambil juga. Saya pernah hampir ditembak oleh seorang camat gara-gara itu. Karena dia minta 50% zakat fitrah. Jadi saya bilang ini yang dimaksud ini masakin ini bukan haknya dia ambil juga.
Jadi itu bagi bapak-bapak yang tidak punya kemampuan untuk berhaji maka cukuplah. Tapi jangan juga mengandalkannya, dia berusaha baik segi finansial, dari segi tekad. Karena tekad untuk berhaji juga itu dihitung. Ini Pak Sulaiman sudah itu. Salah satu bentuk pahalanya adalah orang yang punya tekad. Bagaimana tekadnya? Ya dia mengumpulkan itu, kumpul-kumpul, berniat untuk itu. Ya. Kemudian kalau sudah cukup, ya itu mendaftar. Bagaimana kalau tidak sampai? Ya sudah dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang kisahnya ya, Abu Mudaffa namanya. Orang ini dia tukang sol sepatu di daerah Sam. Kemudian jadi dari penghasilan sebagai tukang sol sepatu dia tabung, bertahun-tahun dia tabung, kemudian sampai sudah cukup, dia sudah itu sudah mau berhaji. Tapi orang ini ketika mau berangkat haji, istrinya sementara ngidam istrinya. Sebelum berangkat sudah ada kopernya, sudah berangkat. Dia bilang, Pak, itu ada masakan itu, baunya kayak bisa minta itu, minta sedikit itu masakannya. Tetangganya. Ternyata ada orang ibu-ibu yang punya 6 orang anak, tidak ada makanan waktu itu, kecuali karena anaknya sudah tidak makan lagi 6 orang ini, maka dia ada bangkai keledai yang diambil sedikit, kemudian itu dimasak. Dan itu menyengat itu tetangganya yang tidak yang mau haji suaminya. Datanglah Abu Mudaffa ke tetangganya itu. Sebu, bisa nggak saya beli ini untuk masakan tak? Dia bilang, makanan ini halal buat kami, haram buat bapak. Kenapa bisa? Dia bilang ini halal buat kami karena kami terpaksa, ini adalah bangkai sebagian yang saya ambil untuk masak. Dari situ kemudian orang ini terharu dan uang untuk ongkos hajinya itu dia berikan kepada orang semuanya. Diberikan makanan untuk anak-anaknya dan sebagainya, kemudian sisanya itu diberi modal untuk berusaha. Tidak jadi di Mekah. Apa yang terjadi? Setelah pelaksanaan haji, ada seorang ulama besar yang bermimpi mendengarkan percakapan malaikat. Malaikat yang saya mengatakan berapa orang yang naik haji tahun ini? Bilang 700.000. Tapi oleh kata menimpali, cuma tidak ada yang diterima hajinya. Termasuk ulama yang bermimpi, saya juga kalau begitu tidak diterima hajinya. Tidak ada yang terima hajinya, kaget juga. Semua pokoknya seluruh. Artinya setelah itu, tapi ulama mereka malaikat ini cepat-cepat menimpali mengatakan, tapi gara-gara seorang yang namanya Abu Mudaffa itu yang tidak naik haji tapi diterima hajinya, dan gara-gara itulah semua yang 700 ini diterima hajinya. Setelah itu ulama ini tidak pulang ke rumahnya, dia dicari itu orang tukang sepatu. Karena ulama malaikat mengatakan ada tukang sepatu itu. Dia cari, ditanya-tanya, akhirnya tiba kepada itu sudut-sudut jalan di ujung negara Sam itu. Dia tanya itu, saudara yang maksudnya, iya. Siapa Bapak? Saya ulama. Saya penasaran itu. Kenapa? Apa yang Bapak lakukan sehingga kami ini tadinya diterima hajinya, tapi gara-gara Bapak ini tidak naik haji, tapi sudah diterima hajinya. Dia bilang tidak ada. Nah, baru dia ingat. Cuma yang saya tahunya itu, saya sudah mengenai haji, tapi ada orang yang sangat memerlukan ini, yang makan bangkai gara-gara kelaparan, maka seluruh ongkos haji saya berikan kepada dia. Jadi bertekad Pak, bertekad saja, berniat untuk naik haji.
Karena kalau misalnya ini kan sudah ada yang dibantai barangnya sudah 45 tahun itu antriannya. Jadi dan penting saja, tidak usah putus asa. Kalau kita punya uang, tabung kemudian mendaftar. Kalau nanti misalnya kita meninggal, maka kewajiban haji kita sudah diterima seperti tadi Ibu Mudappain. Yang penting ikhlas. Ya, jangan berniat untuk haji untuk meningkatkan status sosialnya. Supaya kalau di pengantin dulu di depan. Kalau tidak haji di tempat cuci piring tinggalnya. Itu yang banyak yang kita lakukan itu. Makanya tidak mabrur. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya, selain salat Jumat, ibadah-ibadah yang bisa dinilai pahalanya yang selanjutnya adalah konsisten salat berjamaah di masjid. Harus konsisten berjamaah di masjid. Karena ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man masya ila salatil maktubatin fil jamaati fahiya kahajjatin mimasya ila salatit taui bahwa kaumratin tamah. Barang siapa yang konsisten datang sholat berjamaah di masjid, maka dia diberi pahala seperti haji. Kalau dia sholat sunat, dia diberi pahala seperti umrah sempurna. Ya. Jadi kalau ada waktu tak sholat sunat, sholat sunat supaya dapat tomi haji, dapat tomi pahala umrah. Makanya ada ulama fikih yang mengatakan, kalau misalnya bagaimana itu kalau sudah persis datang itu kamat orang, sudah kamat. Kalau kita tidak pernah meninggalkan itu, maka boleh sholat qabliyah ya, meskipun dibelakangkan. Sesudah sholat fardu, sholat maki untuk sholat qabliyah, qabliyah fajar. Bukan lagi ba'diyah karena ya, karena mengganti tadi karena sudah kamat mi orang baru datang. Tiada waktu untuk sholat qabliyahnya, maka itu bisa diqada sesudah sholat itu, sholat fardu. Supaya dapat umrahnya, ya pahala umrah. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa untuk mendapatkan pahala adalah pergi ke masjid untuk meraih kebaikan. Seperti ini, mendengarkan ceramah atau mengajarkan kebaikan. Kalau saya ikhlas ini berarti saya juga dapat hajinya ini. Ya, pahala hajinya. Iya. Muazzin. Ya. Iya. Sudah berkali-kali haji. Enggak, saya itu membangkitkan teman-teman supaya juga iya. Tapi rupanya saya menjadi Islam terus, saya bahaya ini. Iya. Halo, kembali ke 30 tahun yang lalu itu. Waktu menjadi doja. Itu. Itulah barangkali syukurnya karena orang tua saya mendidik saya seperti militer untuk mengaji. Bayangkan Pak, ya saya dijaga setelah pancaroba dari kanak-kanak ke remaja itu ternyata harus dipecahkan ini. Dibawa ke saya hutan untuk berteriak sekeras-kerasnya supaya pecah itu. Makanya suara saya itu tidak suara bass. Tidak bass ya, langsung tinggi. Suara bass. Kalau anak saya yang saya tidak didik seperti itu karena tidak sama-sama, akhirnya suara bass. Tidak bisa lagi dia. Suruh ngaji tidak bisa dia karena suara itu. Banyak orang yang mengatakan kenapa bisa begitu? Itu memang itu di program. Ternyata itu supaya jangan, saya dua bersaudara itu begitu modelnya semua. Yang dua yang di belakang ini tidak bisa karena sudah kecil masih meninggal, jadi tidak sempat dididik ngaji. Itu jadi kalau punya anak misalnya dia punya suara yang bagus untuk mengaji dan sebagainya,
Itu ketika dia anak kanak kan itu ada pecah sesuatu di sini. Suruh bertes, suruh pecah itu supaya kencang. Jadi biasa kalau saya habis imam, dia bilang, ih ternyata orang tua, kakek, iya betul kakek. Karena biasa suaranya begitu, saya bilang. Nah ini dah. Tapi sebenarnya tinggal 40%. Tinggal 50% itu Bu. Kalau waktu masih muda, saya biasa satu napas antara Al-Fatihah dengan Qul Huwallah. Sekarang ini tidak ada lagi. Yang dua ayat saja di surah Al-Fatihah itu sudah ngos-ngosan juga. Tidak bisa karena jarang olahraga lagi dan mestinya kan lari juga. Baik, kita lanjutkan. Jadi kebaikan untuk yang haji itu adalah datang Ki. Ada kultum misalnya pada duhur asar itu, jangan dianukan itu kalau ada waktu kita tidak ada keperluan, dengar Ki itu karena ada pahala hajinya. Pahala haji Pak. Jadi datang itu mendengarkan kebaikan. Dan tentu mungkin salat berjamaah. Kemudian mendengarkan lagi sudah double pahala jamaah. Iya. Jadi Bapak sekalian, kemudian sebagai tambahan adalah untuk mendapatkan pahala bagi orang yang tidak punya kemampuan adalah berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Ya. Nabi mengatakan berbakti kepada orang tua itu adalah sama dengan pahalanya. Bagaimana cara berbakti ke orang tua? Ya, tentu misalnya kalau sudah meninggal kita selalu doakan. Jangan pernah berhenti berdoa untuk orang tua kita. Bersedekah, ya, sedekah. Cuman ada persoalan di sini yang bolehkah mengkurbankan orang yang sudah meninggal? Di sini menjadi perdebatan ulama. Ulama Abu Hanifah mengatakan tidak boleh, ya, kecuali ada wasiatnya. Tapi ulama lain seperti Imam Syafi'i mengatakan boleh. Ada lagi kalau boleh, ada lagi. Cuma kalau dikurbankan untuk orang kita yang sudah meninggal tidak boleh dimakan, dia harus disedekahkan semua. Jadi misalnya di antara kita ada yang situ sudah almarhum, bagiannya itu disedekahkan semua. Karena tidak ada waktu untuk meminta izin apakah dia membolehkan atau tidak karena sudah meninggal. Oleh karena itu supaya jangan jangan dimakan, disedekahkan semua itu. Untuk itu. Nanti bagian kita yang hidup itulah yang kita makan sepertiga dari harta orang itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk sebagai pengantar diskusi demikian ya sampai kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.